Ketika istrinya sedang pergi, sang suami mempersilahkan gadis hamil 3 bulan itu pulang. Tapi suamiku tidak menduganya, sang istri melihat semuanya melalui kamera. Melihat kelakuan tak tahu malu seluruh keluarga ini, istrinya memutuskan untuk membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Lalu dia menambahkan obat ke dalam anggur. Dan untuk mendapatkan uang dari istrinya, suaminya berpura-pura membujuknya, namun tak disangka istrinya sudah mengetahuinya. Keutamaan suami ini, dia memberikan alkohol dan obat-obatan kepada orang lain. Sang suami juga tidak melihat adanya masalah. Saya hanya merasa konsentrasi alkoholnya agak berat. Lalu pingsan. Melihat suaminya tidak sadarkan diri, sang istri segera mengecek ponsel suaminya. Benar saja, dia menemukan bahwa semua uang keluarganya telah ditransfer ke gadis itu dengan hati. Setelah mengambil cuplikan riwayat transfer, sang istri meninggalkan telepon suaminya kembali ke tempatnya. Melihat suaminya yang tidak sadarkan diri, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Lalu dia menarik suaminya. Tamparan keras. Melihat suaminya terjatuh ke tanah, sang istri pun memulai rencana selanjutnya. Besok, sang istri pulang dan menceritakan rencananya terlebih dahulu. Dia berencana menggunakan perhiasan ibunya untuk bersekongkol dengan ibu mertuanya yang kejam. Pulang, sang istri berpura-pura menjatuhkan tasnya ke tanah, sengaja memperlihatkan perhiasan emas di dalam tas. Memang, mata ibu mertua berbinar saat melihat perhiasan. Melihat itu, suaminya pun berpura-pura menghampiri dan membantu. Baru saja menanyakan kepada istri saya harga perhiasan ini. Melihat lawannya terpancing, sang istri langsung menjawab bahwa ini adalah hadiah dari ibunya. Seluruh set harganya 10.000. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa perhiasan tersebut tidak lengkap. Saat memasuki ruangan, sang istri sengaja meletakkan tas tangan berukuran besar itu di tempat yang menonjol. Lalu berpura-pura harus keluar. Tidak terduga, istri baru saja keluar, ibu mertua segera masuk ke kamar. Melihat setumpuk perhiasan di dalam tas, ibu mertua dengan bersemangat mengambilnya dan bersiap untuk menjualnya. Tapi tanpa diduga, menantu perempuan telah merencanakan sebelumnya. Dia segera menghentikan ibu mertuanya di depan pintu. Ibu mertua langsung berargumen bahwa dia sedang bersiap untuk pergi membeli makanan. Namun saya tidak menyangka menantu perempuan saya akan mengatakan bahwa dia juga ingin pergi bersama saya. Setelah itu, dia tidak menunggu ibu mertuanya menolak, tapi segera kembali ke kamar untuk memeriksa tasku. Benar saja, perhiasan itu ditemukan hilang. Jadi dia segera menelepon polisi, lalu berlari keluar dan menarik ibu mertuanya kembali. Dia tampak terkejut dan mengatakan ada sesuatu yang dicuri. Jangan beri dia kesempatan untuk menghilangkan bukti. Bagaimana mungkin pencuri bisa masuk ke dalam rumah? Dari mana datangnya kedamaian dan ketenangan? Perhiasan di tasku hilang. Biarkan aku bertanya pada Tu Duong. Bagaimana mungkin Tu Duong bersamaku? Mustahil, apalagi dia mengambil barang-barangku. Saya pasti akan memberitahu Anda. Pasti ada pencurinya. Atau mungkin saya menaruhnya di suatu tempat dan melupakannya. Saya baru saja meninggalkannya hari ini, bagaimana saya bisa lupa? Anda tetap harus menyerahkan masalah ini kepada polisi untuk ditangani. Hal kecil ini, apa yang harus dilakukan saat melapor ke polisi? Bu, bantu aku menemukannya. Kok bisa jadi hal kecil? 10.000, saya tidak tahu siapa yang harus dibodohi. Paling-paling hanya 10.000. Ini seseorang dari kantor polisi. Kawan polisi. Kawan polisi, kalian akhirnya tiba, cepat masuk. Kawan polisi, ada pencuri di rumah kami. Perhiasan emas bernilai ratusan ribu. Di sakuku, cepat pergi dan lihat. Bu, jangan khawatir, kami akan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Oke, aku akan mengajak kalian masuk. Di dalam, ayo pergi dan lihat juga. Kenapa kamu terus menarikku? Kawan polisi, di sana. Tas putih itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Saya tidak sabar. Oh, tetanggaku. Perhiasan emas yang berharga, 10.000 dari saya, simpan di tas Anda di kamar Anda. Tapi itu hilang. Anda harus mengingatnya dengan cermat. Jangan seperti saya, menantu perempuan dari keluarga tuh. Jangan khawatir, aku sudah bilang. Pasti akan menangkap pencurinya, benar-benar. Tan Kam, aku melihat pintumu. Tidak ada kerusakan juga, jangan katakan pencuri ini, itu seseorang di rumah. Wanita aneh ini, dia bilang itu pencuri. Sistem keamanan kompleks apartemen kami sangat ketat, bagaimana bisa dicuri? Memang, pintunya juga utuh. Saya tidak tahu pencuri rumah mana yang melakukannya. Ada orang, sepanjang hari, dia berpura-pura menjadi orang kaya, lalu keluar. Itu semua pencurian dari menantu perempuan. Kalian berdua tutup mulut untukku. Semua uang saya diberikan kepada saya oleh anak saya. Oh bibi dan paman, salahkan ibu mertua yang salah. Dia bukan orang seperti itu. Menurut penyelidikan kami di tempat kejadian, rumah itu sepertinya tidak dicuri. Pikirkan baik-baik lagi, apa aku salah menaruhnya di suatu tempat? Benar, pasti salah menaruhnya di suatu tempat. Aku benar-benar tidak perlu main-main. Barang bernilai ratusan ribu. Bagaimana saya bisa membuangnya tanpa pandang bulu? Kawan polisi, jika seseorang benar-benar mencurinya, apakah dia akan dipenjara selama beberapa tahun? Jika situasinya memang seperti itu, puluhan ribu selama setidaknya 3 tahun. Benar-benar. Bu, mau kemana? Ibu pergi memasak. Oh ibu. Lihat cepat, lihat di sana. Perhiasannya terjatuh.
Lihat apakah ada hal lain yang ingin dia katakan. Memang benar rumah itu dicuri.